Jadi kita bakal ngerekam segmen untuk internalnya ya. Internalnya apa aja yang dipapas mulai dari depan. Oke, dari depan pertama kita papas bagian hook up, ya kan? Bagian sini terutama untuk fitting chamber atau hook up unit. Kita sisakan dudukan chamber standar, cuma kita perbesar dikit biar masuk slide kupingan chamber. Terus kita lubangi bagian sini dikit, ya kan? Sebenarnya nggak lubangin nggak masalah sih kemarin, cuma karena besarnya agak susah nggak lubangin. Saran saya memang hook up yang pertama untuk dikerjakan. Kenapa? Karena nantinya setelah semuanya ini ya nanti dipapas. Kenapa nantinya ini menjadi acuan di mana gearbox itu bisa lurus, ya kan? Nah, mag terutama magazine itu yang kedua. Setelah hook up kita rasa udah pas, udah duduk dengan pas, kita patahin atau ilangin beberapa bagian, semisal dudukan trigger, dudukan sear, lalu dudukan pada piston ya, bukan dudukan sih, kayak ada plastik di sini sama sini, sama pada bagian ini saya hilangkan bagian dudukan per catch. Lalu pada trigger itu baru kita bisa fitting nantinya. Nah, karena ini project pertama, jadi kemarin saya agak kebablasan, ya kan? Sebenarnya kalau untuk ini fitting kita nggak perlu pakai lem tembak atau hot glue, itu nggak perlu, asalkan dengan catatan kita presisi. Cuma saran saya memang hot glue itu disarankan biar nggak goyang, itu aja. Terus untuk kokangan kita potong, lalu kita tambahkan per. Ini per untuk KIG. Kita nggak bisa pakai per bawahnya karena terlalu besar. Per bawahnya biasanya di depan. Kita potong, kita pindah ke belakang. Nah, untuk perbandingan, ini adalah per bawahan, ini adalah per dari charging handle AIG. Seperti yang saya bilang, charging handle kita potong, lalu kita bersihkan bagian dalamnya biar dia bisa free atau bebas untuk slide maju mundur. Itu terus untuk gearbox sendiri nggak ada yang saya rubah, tetap gearbox versi 2, hanya saja di bagian belakang saya pasang baut untuk spring guide, itu aja. Terus untuk mag catch atau mag release kita pakai SHS. Yang plastik bisa, cuma saya nggak rekomendasi yang plastik, ya kan? Karena biasanya untuk mag catch itu dia akan nge-slide kedorong dari bawah, ya kan? Takutnya patah, makanya kita pakai metal itu. Terus pada bagian selektor kita bisa pakai AEG, pakai selektor AEG. Kita lepas dulu. Selektor bisa pakai selektor AEG, saya pakai selektor AEG ACM itu bisa. Hanya saja ada lubang ini, lubang selektor harus kita besarkan, kalau nggak salah sekitar 4 mili kalau nggak salah. Itu untuk gearbox nggak ada yang dirubah ya. Itu terus pada bagian ini kita panjangin, pada bagian lubang trigger di body kita perpanjang ke depan agar trigger dari gearbox bisa masuk. Oke, bentar. Terus pada bagian body kita perjelas lagi. Pada bagian body, bagian ini kita potong sesuai dengan garis gearbox ini. Di sini itu kita potong biar center, karena kalau nggak dipotong dia nggak bakalan center. Terus pada bagian sini agar ada space untuk gearbox ini itu. Terus pada bagian bodi belakang
kita lubangin. Lalu untuk popor tariknya kita lubangin juga. Popor lipat. Oh sorry, popor lipat. Yeah. Kita lubangin juga. Kita lubangin biar kabelnya bisa masuk. Terus untuk Pistol grip atau grip, P-grip, pistol grip. Yeah, Iya kan? Pistol grip, teman-teman pakai pistol grip AEK apa aja bisa. Jangan lupa dipapas kan utuh kan kemarin. Ya, untuk bagian sini itu jangan lupa dipapas karena nggak bisa dipapas kalau nggak dipapas nggak bisa fitting. Itu aja. Terus untuk bagian popor di sini hampir semuanya saya papas. Untuk bagian dalamnya biasanya ada kayak dudukan pemberat itu saya papas. Di sini juga saya papas. Terus untuk rute kabel terserah teman-teman, tapi saya begini karena kabel terlalu panjang. Sebenarnya ini buat AEG. Terus untuk popor masih tetap bisa dilipat, cuma saya nggak recommended karena nantinya ini akan putus atau kusut, ya kan? Jadi kejepit-jepit. Itu terus popor sendiri bisa jadi storage baterai yang cukup lega. Saya bilang 2200 masih cukup untuk popor ini 3 sel ya atau 3S itu masih cukup. Yang bentuk sugus kayak gini, rasa jeruk. Terus sama-sama. Nah, untuk fitting kita kembali ke hot glue atau lem tembak. Kalau teman-teman mau pakai lem tembak, saran saya pada saat teman-teman ngelem, posisikan gearbox itu center, ya kan? Biasanya acuan saya adalah chamber, ya kan? Chamber udah center. Oke, kalau udah center kita lihat lubang bagian mag catch. Kalau dia udah center baru gearbox tetap di body, baru langsung ditembakkan di arah sela-sela yang ini. Hot glue ada 3 bagian yang saya kasih, satu di belakang dan agak ke atas, yang kedua adalah di bagian belakang ada agak ke bawah, yang ketiga di bawah agak ke depan bagian sini. Selama ada hot glue ini, 3 bagian hot glue ini, gearbox nggak akan goyang-goyang. Itu terus oke. Terus untuk spring chamber atau spring hop up saya nggak pakai, saya pakainya seal o-ring, ya kan? Klasik jagal. O-ring di sini. Kenapa saya pakai o-ring? Biar nggak maju mundur, biar tetap di situ asal mag bisa tetap masuk. Itu terus untuk barel nggak ada sambungan lagi, otomatis kita pakai one piece barel. Karena barelnya agak terlalu pendek, kita pakai 247. Karet bawaan barel di unit Decobra ini saya ambil, saya perbesar dikit bagian sini, agak ke sini sampai sini. Terus saya pakai buat stabilizer di wristnya. Wristnya sendiri yang saya rubah cuma 2 bagian sini dan sini. Ada dudukan barel di sini. Itu saya perbesar dikit. Kenapa? Karena kalau nggak diperbesar, wrist ini akan benggang. Itu kan soalnya saya ukur untuk barelnya Decobra sendiri itu 8 mm untuk diameter luar. Terus pada bagian sini juga saya papas untuk dudukan karet, jadinya nanti kayak gini. Berbicara tentang internetnya Decobra M416 kan? Bentar, ini udah selesai bro? Untuk ini udah nggak ada lagi. Mungkin kelemahan bawaannya unit ini, pertama mungkin dari piston mungkin bisa dibicarakan.
Kalau saya pribadi udah lama emang nggak main spring, ngutak-atik spring udah lama banget. Cuma kalau dilihat memang kayak spring pasaran, ya kan. Pada umumnya yang pasti sir pertama, kelemahan sir yang pertama menjadi kelemahan, lalu bagian part terutama piston pasti itu. Cuma yang agak lucu adalah pada bagian silinder, saya bandingkan dengan silinder AEG itu lebih gede, volumenya lebih banyak kalau saya bilang, ya kan. Kalau AEG kan biasanya kepangkas oleh silinder head itu segini, sedangkan ini nggak ada. Kita lihat cuma segini permukaan paling dalamnya itu. Jadi otomatis kalau teman-teman pakai barel pendek seukuran semisal 300 mm atau 363, itu volume silindernya sendiri terlalu banyak. Saran saya silinder dilubangin, ya kan. Atau juga mungkin apa ya, kalaupun silindernya pecah atau ngelubanginya terlalu banyak, teman-teman bisa beli lagi unitnya, part lain buat serep atau iya, siap sisanya Pak. Siap buat cadangan. 150.000 bisa beli 5. Kalau saya pribadi masih nunggu sih untuk unit-unit spring ini yang memang upgradable mungkin. Berbicara tentang antena TV-nya Pak, tolong Pak, sama hop-hopnya. Silakan kalau diketahui monggo habisin. Kalau hop sendiri satu, potensi hop-nya bisa saya bilang yang menjadi kelemahan adalah satu, lubang ini terlalu gede, ya kan. Jadi teman-teman kalau mau pasang hop yang pastinya harus pakai sambungan, dan itu nggak saya sarankan sama sekali kan. Sambungannya di sini nggak saya sarankan sama sekali untuk pakai sambungan. Otomatis teman-teman harus beli yang udah jadi. Dan untuk karet hop AEG kalau saya sarankan itu. Terus saya sendiri rencana mau bikin The Cobra yang full lepas sampai chambernya itu bisa lepas kayak transformer, ya kan? Iya. Itu siap. Cuma buat iseng aja, ngisi waktu di rumah. Isengmu beda karo isengku. Itu terus apa lagi ya? Kalau bawaan mungkin itu aja ya, bawaan. Gimana? Kalau bawaan mungkin itu aja. Bawaan itu aja sih. Tapi kalau misalkan ini mungkin udah closing regard deh. Misalkan tingkat kesusahan merubahnya nih skala 1 sampai berapa? Kalau saya bilang kesulitannya nggak sulit sama sekali. Saya cuma pakai beberapa alat. Yang pertama adalah tang ini, tang kecil satu, lalu tang satunya lagi, biasanya tang kecil, saya nggak tahu lagi berantakan. Yang kedua itu Dremel, rotary tool. Nah, rotary tool. Dremel merek soal. Nah, iya rotary tool, sorry. Mini grinder. Wow. Hair grinder. Wow. Teman-teman cuma butuh mungkin dua alat ini aja, ya kan. Untuk matanya saya pakai mata kerucut kecil sama mata silinder. Iya, mata potong silinder. Ya saya buat motong baut. Bukan ini Mas. Bukan itu. Kalau ini hampir nggak saya pakai di sini malahan. Soalnya ini. Nah, saya pakai ini untuk ngerapiin, ya kan, ngerapiin sisa-sisa. Cuma teman-teman masih tetap bisa pakai cutter. Saya sarankan 2 cutter kecil dan besar, ya kan. Yang hobi knife itu. Nggak perlu hobi knife sih. Nggak perlu hobi knife. Cuma cutter biasa aja bisa. Itu di luar tuning gearbox lo ya. Itu untuk konversi ini. Saya itu aja. Itu aja. Udah itu aja.
Nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain. Ya mungkin itu aja kalau dari regard dari Lord John untuk konversinya. Mungkin bisa tanya-tanya lagi ke Lord John, sama kalau misalkan males langsung aja lempar unit. Lempar unit. Soalnya kalau dilihat nih gearboxnya udah mulai habis ini Mas. Wah, gearbox sudah saya ungsikan untuk stok, ya tahu sendiri lah. Gearbox sekarang siapa sih yang jual? Jadi ya gitu. Ya mungkin untuk para importir silahkan, jangan cuma unit ya kan, kita juga butuh part di sini, part-part yang merakyat kan. Sip. Part-part yang merakyat, saya jualannya retro ya. Aduh. Ya saya beli 2 tuh. Ya tapi mungkin itu aja kalau misalkan udah bingung sama sama baterainya buat melepas masuknya gimana? Kalau untuk baterai kalau mau dikeluarin tetap harus lepas baut, buka baut ya kan. Cuma di sini saya coak atau saya lubangi, cukup cuma buat ngelepas tiplak. Jadi baterai biar tetap di situ, charge di situ. Itu terus untuk hop up, ya kan, nyeting hop up itu saya lubangin. Ini sekitar 3 mm ya. Nggak ada yang susah sih untuk ngatur hop up ini, naik turun pakai lubang sekecil ini, asal ada pinset atau bank. Kalau saran saya TDC. Tapi ya udah. Mungkin itu aja. Kalau mungkin TDC nanti. Ya, saya berharap TDC sekarang sih. Tapi ya itu aja. Kalau kalian misalkan males motong-motong lah, bongkar unit, kalian bisa langsung lempar aja ke Lord John. Nggak tahu kapan Lord John buat masalnya gini. Saya kategorinya ini masih mainan, bukan airsoft. Bisa diingat lagi mainan ya, SNI ya. Oh iya. Iya, SNI. Jadi karena SNI jadi nggak main airsoft, kita mainan. Oke? Mainan. SNI di Cobra. Jadi itu mungkin itu aja untuk bagian ini. Mungkin bisa cek Lord John dan kawan-kawan. Ya mungkin itu aja, bisa subscribe ke Hobi Indo dan juga mungkin cek di Lord John. Ya sampai jumpa di video Hobi Indo berikutnya. Bye. Subscribe.